Kamera pocket itu sekarang udah jadi gear yang paling favorit ya dipakai sama banyak konten kreator, apalagi dipakai buat ngevlog. Dan salah satunya adalah Osmo Pocket. Tapi kalau lagi nyari yang harganya miring tapi fiturnya mirip-mirip, boleh dicoba nih. Ini namanya VU Pocket 3. Dan ini dia 5 alasan kenapa lo harus cobain pocket kamera ini di tahun 2025. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, gue mau kasih tahu dulu nih untuk device-nya, alias ini adalah sebuah gimbal kamera yang memang lagi happening banget di kalangan content creator. Kira-kira kenapa ya? Nah, makanya di sini gue akan jelasin beberapa alasan dan juga sekalian kekurangan dari alat yang satu ini. Yes, ini adalah VU Pocket generasi ketiga yang dimana sudah banyak banget perubahan atau upgrade dari versi yang sebelumnya. Dan menurut gua perubahan dan upgrade-nya ini cukup di luar kebiasaan ya. Langsung aja ke alasan yang pertama, kalian wajib punya alat ini karena pastinya bentuknya yang compact, simple, dan fleksibel. Kalau yang namanya gimbal kamera compact dan simple aja kan udah biasa ya, tapi ini gue bilang lebih fleksibel. Soalnya di bagian kameranya ini bisa dilepas pasang. Salah satu fungsinya kalian bisa tinggal tempel aja karena di bagian bawah gimbalnya terdapat magnetiknya. Selain itu mau dipasang di drone FPV juga bisa ya. Jadi bukan cuma dipakai handheld doang. Karena kameranya bisa dilepas dari remote-nya, jadi kalian bisa preview hasilnya dari jarak jauh juga ya. Atau bisa juga menggunakan smartphone lewat aplikasinya yaitu VU Cam yang dikoneksikan menggunakan Wi-Fi. Alasan yang kedua nih, nggak bisa dipungkiri ya kalau kamera ini punya kestabilan yang sangat luar biasa. Tentunya karena sudah menggunakan 3-axis gimbal yang mampu meredam guncangan yang lebih banyak. Gue coba buat jalan udah pasti stabil ya, dan stabilnya ini beda sama OIS ataupun AIS di smartphone atau di kamera digital lainnya. Kalau pakai gimbal tuh kelihatan lebih real aja hasilnya dan cocok banget nih buat dipakai di mode FPV buat kegiatan olahraga. Nah, nyambung sama alasan yang kedua nih selanjutnya, yaitu kamera ini punya mode pengambilan gambar yang cukup banyak. Tapi kenapa sih kita butuh mode-mode pengambilan gambar ini? Yang pasti buat gua ini lebih memudahkan ya dalam hal settingannya. Atau bisa juga nih kita menyesuaikan kegiatan yang akan kita ambil, misalnya olahraga kayak diving, riding, vehicle mounted, ataupun handheld. Jadi kita bisa menyesuaikan penggunaan modenya dengan pengambilan kegiatan yang kita inginkan. Dan bukan cuma itu aja modenya, kalau kalian bikin video ala-ala film, di sini juga tersedia beberapa pilihan mode buat slow mo misalnya, atau panoramic, time lapse ataupun hyperlapse itu juga ada. Jadi selain mode si gimbalnya atau pengambilannya, ada juga tadi ya mode buat video ataupun film yang bisa kalian gunakan. Nah, selanjutnya alasan yang keempat adalah powerful di bagian videonya. Nah, banyak nih faktor yang akan gue jelasin satu-satu kenapa ini bisa dibilang powerful. Pertama, kamera ini punya lensa atau sudut pandang yang luas, di mana FOV-nya itu sangat dibutuhkan untuk pengguna handheld seperti vlogging atau sport activity dengan maksimal FOV-nya itu ada di 130 derajat. Kamera ini juga punya AI, Intelligent Tracking, yang bikin beda dengan tracking yang lainnya. AI ini mampu mendeteksi objek bergerak seperti manusia yang nantinya bakal dikunci fokusnya. Dan jelas ya, ini jadi lebih cepat dan praktis dalam hal penggunaannya. Ada satu fitur yang sangat gue suka banget dari kamera ini, yaitu pas pada saat kita pengambilan video dimulai, kalian bisa menjeda videonya dan melanjutkan kembali. Jadi nggak bakal banyak makan memori waktu proses pengeditannya nanti. Dan pastinya ini resolusinya udah 4K, sudah hal yang wajib ya buat pengambilan video di zaman sekarang. VU Pocket 3 ini juga udah bisa rekam hingga 4K 60 fps. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang terakhir atau yang kelima ya. Gue suka banget nih kalau kamera atau gadget yang punya banyak pilihan aksesorisnya, termasuk salah satunya VU Pocket 3 ini. Selain aksesoris yang kita dapat di paket pembeliannya, ada juga aksesoris lainnya yang dijual terpisah. Misalnya kayak waterproof case. Ini bisa digunakan saat diving dengan kedalaman 10-20 meter. Atau smartphone holder juga ada. Dan pastinya extension holder buat pengambilan gambar yang lebih luas lagi. Nah, setelah gue jabarin 5 alasan kenapa kalian harus beli atau cobain VU Pocket 3 ini, jadi gue bikinin juga nih ada beberapa kekurangan dari VU Pocket 3 ini. Pertama, tampilan UI-nya atau antarmuka menunya ini menurut gue agak ketinggalan ya. Terus layarnya kadang-kadang kurang responsif juga sama sentuhan. Dan ukurannya ini juga masih kurang besar ya buat preview, kadang suka kurang jelas aja. Yang kedua, untuk penyimpanannya gue agak riskan ya karena nggak ada hard case-nya, jadi cuma dikasih pouch kayak gini aja. Jadi kalau mau nyimpennya itu harus hati-hati dan nggak bisa sembarangan.
So, kesimpulannya yang bisa gue ambil dari video ini adalah VU Pocket 3 ini emang cocok banget buat konten kreator pemula yang punya mobilitas tinggi. Dengan harga 5 juta lebih dikit sih menurut gue masih worth to buy. Selain banyak kegunaannya, kualitas gambar juga bisa dibilang lumayan oke ya. Dan yang pasti gimbal ini lebih fleksibel, bisa dipakai handheld, bisa juga di mounting. Ini satu-satunya ya kamera gimbal yang punya fitur-fitur tersebut. Lepas.